Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'dah. Para salikin, jamaah, kolega, teman, sahabat, bapak, ibu, dan saudara-saudara saya, atas izin guru mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Terlebih dulu kita minta izin pada guru-guru kita, dan kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alaihi wa ashabihi. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Setelah kita bicara tawakal, maka dengan demikian Imam Ghazali membedakan tawakal dengan tahfidz. Wa qala al-mu'allif hadal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal tahfidz fata'ammala fihi asraiha. Adapun tahfidz, menyerahkan segala urusan kepada Allah, sama kan? Tawakal mengembalikan kepada Allah, tahfidz menyerahkan semua urusan kepada Allah. Fata'ammala, maka renungkanlah fihi asraini, hal ini dalam dua pokok. Jadi secara singkat, kalau orang tawakal itu sudah minta dulu, ikhtiar dulu, serahkan. Bedanya di situ Bapak sekalian. Jadi fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah mempunyai keinginan, sudah ikhtiar, maka dengan demikian fatawakkal, serahkan pada Allah. Kalau tahfidz gimana? Tahfidz. Ya. Wa amma tahfidz. Kalau tahfidz bagaimana? Ahaduhuma annaka kalau anna ikhtiyari la yasluhu illa liman kana aliman bil umur. Kalau yang namanya ikhtiyar la yasluhu, ya, itu tidak pas dilakukan illa liman, kecuali bagi orang karena aliman bil umur, yang semuanya itu karena tahu di ujung semua ujung itu tiada lain adalah Allah, semua urusan. Ya, bijami jihadihi, dengan semua bijami jihadiha, dengan semua sisinya, wa zahirina dan batinnya, wa batiniha dan batinnya, wa haliyat dan semua urusannya, wa akibatnya dan seluruh akibat. Jadi pendek kata, kalau orang yang sudah tahfidz itu biasanya kalau rezeki beliau memakai makomnya tajrid. Nggak usah neko-neko, Allah sudah kasih. Baik itu rezeki maksumun maupun matmunun, yang dijanjikan maupun dibagikan, itu Allah sudah kasih. Ini bagi orang yang sudah min auliya khossah. Tapi kalau pada umumnya seperti kita masih tawakal, artinya ada ikhtiar. Ya. Nah, bagi orang khusus ini nggak perlu ikhtiar, jalani hidupnya semua untuk ibadah, Allah sudah jamin. Wa illa fala ya'man, maka jika tidak, maka ia tidak merasa aman. Itu bagi orang seperti kita, ikhtiar dulu. Tapi kalau orang yang min tahfidz, artinya min auliya, tidak. Ya. Mengapa? Ayyah taral fasada wal halaka ala maqibati ma fihil khair wassalah. Ya. Mengapa tidak aman? Karena menurut dia, kalau yang dalam
arti apa? Dalam arti ikhtiar kan tawakal. Kalau orang tahfidz tidak usah ikhtiar, karena dia tahu apa yang dia lakukan itu bisa memilih kerusakan dan kebinasakan. Al-fasadah wal halak. Mau usaha gini kalau Allah tidak kehendaki juga rusak, nggak jadi. Ya. Ala mafil khair wasolah, dan atas suatu di dalam terdapat kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Jadi orang yang tahfidz adalah orang yang pasti menyerahkan dirinya, bukan urusannya ya, dirinya itu kepada Allah. Jadi kalau saya menyarankan orang seperti kita itu ya ikhtiar. Ibadah kita masih compang-camping, ya, masih teledor, salat malam, ya, mainan HP sampai jam 1-2 malam, tahu-tahu nggak jadi sholat. Sholat malam, tidur sampai subuh, jangan ya. Nah, karena itu kita dalam keadaan tawakal sebelumnya ya. Tapi kalau tahfidz tidak. Coba ini, orang tahfidz itu seperti apa? Allah taruh annaka lahu talibaduwin al-qaribin al-ra'in ghanam. Misalkan ada satu orang badui dan orang pengembala kambing, ya. Ungkut lihadid dirham, diberi dirham, ya, ini dirham. Wa mayyiz, ya, dan coba suruh membedakan baina jayyidiha wa radiha, mana yang palsu dan yang tidak. Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Jadi orang udik nggak ngerti ini emas, nggak ini perak, itu disepuh dianggap emas. Begitu dipasang di badan, wah hebat, yang dipakai itu emas, padahal itu sepuhan. Lah orang yang umum, orang yang khusus, orang ahli tahfidz tahu, oh ini sepuhan. Tapi bagi orang udik kan tidak tahu, hebat, emasnya banyak. Nah, fa innahu la yahtadi, maka orang itu tidak akan tahu. Walaupun tulisuki ghairin rafiyin wa rubbama ya'sul aidan, dan seandainya engkau berkata kepada pedagang pasar dan pemegang mata uang, maka terkadang ia juga sulit membedakan. Dari yang tahu saja juga sulit. Sudah ikhtiar, nggak jadi. Tapi nggak pernah ngapa-ngapain, jadi. Nah itu Allah. Itulah. Nah, itu orang yang tahfidz, tidak pernah takut terhadap hidupnya, dan pasti dijamin oleh Allah SWT. Wala ta'manu idzan, maka engkau tidak bisa aman dari dengan demikian. Amannya itu apa? Orang kalau yakin hidupnya sudah dijamin itu apa? Manusia atau orang? Kalau tadi contohnya adalah emas, contohnya dirham, emas perak, suruh membedakan. Oke? Illa bi anta ridha ala syairi fil khabiri bidhahabi wa fiddati wa ma fihima min al-fawasil asrar. Itu hanya bisa dilakukan untuk mengetahui emas dan atau perak tadi yang ciri-cirinya dikandungnya itu yang murni, wal khawas yang khusus, dan asrar itu dengan lab. Dan lab yang itu tiada lain kalau kita dalam urusan dengan Allah, lab yang paling akurat, tidak akan pernah nyimpang, itu adalah labnya Allah, laboratoriumnya Allah. Kalau masih laboratoriumnya manusia tidak akan benar, ya. Maka dengan demikian fahadal ilmu muhitu bil umri min jami'il wujud, dan ilmu yang meliputi tentang segala yang semua ada sisinya tadi, ya sisinya, zahirnya, batinnya, halinnya, ya, yang tersembunyi sirnya, dia lain adalah la yasluhu illallah rabbil alamin. Tidak ada sesuatu yang memiliki lab yang paling akurat, dan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yastahiqu idzan akhadun ayyakunal ikhtiyar wa tadbir. Maka dengan demikian tidak berhak seorang pun padanya suatu ikhtiar, pengaturan, kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya.
Ikhtiar boleh, Bapak Ibu sekalian, memang harus bagi orang seperti kita. Makomnya makom asbab, kausalitas. Tapi tidak boleh mengatur Allah harus memenuhi keinginannya. Allah lebih tahu. Kita maunya ini, Allah belum mengabulkan karena Allah tahu kalau dikabulkan ini tidak manfaat. Mudaratnya lebih banyak. Jadi lebih baik kita azamta fatawakal Allah. Itu ya. Karena apa? Yang menentukan al-ikhtiyar kita, at-tadbir yang ngatur, yang menentukan adalah Allah Subhanahu. Walidzalika ayatul azza min qailin, seperti yang difirmankan Allah Zat yang Maha Agung, beliau berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyarah. Dan Allah lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihkannya. Sekali lagi tidak ada pilihan bagi mereka, bagi kita. Yang enak dipilih nih Gusti Allah, nggak usah milih dewe kadang kala nafsu, ya. Tapi manusia umumnya boleh ya, baru tawakal, jangan tadbir. Nah, bagi orang tertentu kita sudah harus mulai menjadi apa? Mulai tafwid. Tafwid itu hurufnya ta, fa, wawu, ya, dzat, tafwid. Itu ya. Di ayat lain, barabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhan mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati mereka dan apa yang Ia nyatakan. Ya, jadi boleh kita meminta, tapi yang menentukan Allah. Kalau tidak, jangan protes, karena Allah tahu kalau dikabulkan mungkin banyak mudaratnya. Maka dengan demikian, wa huqi ayya anna ba'da sholihin qila lahu min qibalillahi ta'ala saltukta. Dikisahkan oleh para wali-wali selalu menyatakan, mintalah, insyaallah Allah akan memberi. Apa memberinya itu tadi di kitab yang Risalatul Muawanah, sholat malam. Itu yang harus dilakukan. Wa kana muwafiqan faqala, maka hal ini juga mendapat sesuai dengan pendapat untuk memohon pertolongan pertolongan dari Allah. Inna aliman jami'ul wujuh wa kullu jahilin min jami'il wujuh. Maka dengan jelas sesungguhnya zat yang mengetahui dari semua itu berguna itu, maka mohonlah niscaya engkau akan diberi. Satu ta'isa alam madajli fas'alhu. Walakin ya, tetapi ya ikhtar antali, tetapi pilihanlah olehmu untukku. Anda memoleh, Anda kita semua meminta, Allah menentukan. Kan pernah saya sampaikan kemarin, ya Allah saya pengen jadi di dua kalimat jangan lupa, in kana khair, kalau itu baik untukku, ya Allah, dan wa in kana aqrabu ila Allah, dan itu yang bisa mendekatkan diri saya kepada Allah. Artinya kalau rezeki jabatan tidak baik dirinya, keluarganya, dan justru jauh dari Allah, ya jangan dikabulkan. Nah, tapi ada nggak berani mengatakan seperti itu manusia? Biasanya, ya Allah saya minta ini, kabulkanlah, berikan. Nah, biasanya kan gitu kan? Manusia, Allah itu kok nggak ngerti-ngerti, saya tuh maunya ini kok nggak dikasih, kan gitu kan? Kalau orang itu tidak, tidak sabar, gitu, tidak ikhlas. Nah, itu dengan demikian, itu cirinya itu ya, tahwid adalah menyerahkan semua pilihannya, yang menentukan urusannya itu pada Allah. Kalau tawakal adalah menyerahkannya itu setelah ikhtiar. Kalau tahwid tidak. Hidupnya serahkan pada Allah, karena hidupnya itu tiada lain adalah untuk Allah Ta'ala dalam ibadah sehari-hari. Saya lanjutkan, itu yang pertama ya. Yang kedua,
Wal aslusani mengenai tahwid yang kedua mata kudu seperti yang disampaikan law anna rajulun qala lak, kalau ada seorang laki berkata kepadamu anna aku mubjami umurika wa adbur jami ma tahtaju ila min sholahika, si X, aku tanggung semua urusanmu dan aku mengurus semua hal yang paling baik bagimu. Ini orang ya. Fawadid amru kulluhu illa wastahil anta bisa'nika ladhi ya'nika. Hei orang, sini kamu tak kasih, ikut saya serahkan segala urusanmu kepadaku dan aku hanya akan memenuhi semua kebutuhanmu, sibukkan dirimu untuk bersamaku. Ya, kira-kira ada orang seperti itu. Wa huwa indaka alamu ahli ma'zimanik, dan orang itu yang ngajak itu orang yang paling baik di negerinya. Wa ahkamuhum, dan beliau orang paling bijak, halus, lembut, pinter. Wa aqwam, orang yang paling kuat, katakan presiden, gubernur, bupati. Wa arham, orangnya lemah lembut, mencintai. Wa atqahum, dan mereka juga adalah welas asih. Wa astaqahum, dan orang yang paling wa atqahum, orang yang bertakwa. Wa asadakum, dan orang yang paling jujur. Wa aufahum, dan orang yang paling menepati janji. Kira-kira kalau seperti itu apa? Alasta tak tamudalik. Kalau seperti itu Anda apa? Saya yakin ta'udu adha nikmatin wa taman minhu akbar minhu. Engkau akan menganggap sebagai kenikmatan yang paling agung. Ya Allah, hidup saya dijaga, hidup saya diberi semua, hidup saya dipenuhi oleh Pak itu. Saya, anak, keluarga, rumah, mobilnya, ya minimal Rebon, Renova diberikan, kendaraan, semua tercukupi. Wa tuqaddimu lahu awfara syukrin wa ahmal wa ajmala sana, maka engkau akan menghaturkan, mendulukan kepada semua itu adalah rasa terima kasih, syukran, wa ajmala, dan engkau akan membuat membuat hormat, wasanaan, dan engkau paling adalah orang yang paling ajma asanaan, orang yang paling indah hidup. Dicukupi, tidak usah kerja, yang penting ikut saja tapi dicukupi. Nah, kemudian saya yakin 99,9 orang akan ikut kalau itu manusia saja. Tsumma idza taralaka syai'an, kemudian apabila orang itu memilihkan untukmu, ya, la ta'rif wajhu sholihi fi mala fala tadinu lidzalik, di mana engkau tidak tahu sisi kebaikan yang ada pada dirinya, maka apa? Bal sakit, maka engkau tidak cemas. Wa tatmainul ila tabir, dan bahwa engkau percaya dan hidupnya tenang karena diajak dipenuhi oleh seseorang. Nah, wa ta'lamu anna la yahtaru laka illa ma huwa khair, dan engkau mengetahui mesti bahwa orang itu akan memilihkan yang terbaik untuk dirinya. Nah, wa ma yunzilu laka illa shalah, dan tidaklah orang itu memikirkan untuk dirinya kecuali untuk shalah. Kaifama kanal amru ba'da maqatul amru ilahi, ya. Maka dengan demikian, bagaimana wujud suatu urusan itu setelah apa yang engkau pasrahkan kepada orangnya? Wa dhamina dzalik, dan engkau telah terjamin. Nah, ini manusia. Famalaka idzan, lalu apakah dirimu jika dengan demikian la tuwafidul amru, tidakkah engkau tidak menyerahkan semua urusanmu ilallah, kepada Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala, Allah yang merajai semua alam dan semua zatnya yang maha suci itu. Kepada manusia saja kamu tunduk, dijanjiin itu. Allah yang innallaha tuflihul mi'ad, Allah tidak akan pernah ngingkari janji. Kita itu kok tidak percaya, kok bikin skenario sendiri, kok bikin perencanaan sendiri. Kira-kira kan gitu loh. Kepada manusia percaya, tetapi kepada Allah malah kurang percaya, karena kurang menyerahkan, kurang tidur.
apa yang disebut la tufawidul amr, tidak tahfidz terhadap semua urusan dunia ini. Padahal fawalladzi yudabbirul amru kulli minnas samai ilal ard, karena padahal Allah itu zat yang mengatur urusan yang ada di langit dan di bumi. Fa huwa a'lamu kulli alamin, dan Allah tahu semua yang ada di alam. Wa aqdaru kulli qadir, Allah yang menetapkan semua ketetapan. Wa arhamu kulli rahim, Allah lah yang paling pengasih di antara pengasih. Wa aghna kulli ghani, Allah lah yang maha kaya di antara orang kaya. Allah tidak tertandingi. Loh, tidak percaya, tidak tahfidz, maunya bikin perencanaan sendiri. Nah, maka dengan kalau kita mempercayakan pada Allah, liyahtaruka laka bilatifil ilmi, maka Allah akan memilihkan untukmu dengan kelembutan ilmunya, wa husnut tadbiri malaya belughu ilmuka, dan Allah akan memilihkan pengaturannya itu yang terbaik untuk kita agar tercapai. Wala beriku muka, dan pemahamannya yang tidak bisa memahami menjadi memahami. Wa astahil anta bisa'nikal ladzi ya'nika fi akibatika, dan sibuklah dirimu dengan kepentinganmu yang berarti bagimu di masa depanmu, akhiratmu. Wes akhirat ibadah Allah yang menentukan. Karena rezeki itu ada 4, ya, kita katakan yang dijanji, yang dibagi semua, yang dijanjikan karena tahwid, kemudian yang kita doa mendapat ditambah, dan karena rezeki-rezeki yang bighairi hisab. Itu ya, Allah itu sudah pasti. Kadang-kadang manusia tidak percaya. Wa idza taralaka amrun, dan apabila Allah telah memilihkan suatu perkara kepadamu, la ta'lamu wajhi sirih, dan engkau tidak tahu rahasianya, raditu bidzalika wa atma'nan ta ilahi, maka relalah engkau dengan hal itu. Karena apa? Anda akan tenang dengan pilihan Allah. Kaifaha kana bahwa sholahu wal khair, karena apapun bagaimanapun pilihan Allah itu pasti patut, pasti benar dan baik. Ya. Kita ikhtiar tahu-tahu hanya jadi guru biasa, itu lebih baik. Kita mau begini-begini akhirnya tidak jadinya yang ini, itu yang baik. Nah, itu caranya meletakkan. Maka dengan demikian, fata'ammal rasidun insyaAllah wa billahi taufik, maka renungkanlah semoga menjadi orang yang mendapatkan taufik, agar kita dalam hal-hal yang terpenting hidup ini untuk melakukan tahwid, yaitu menyerahkan segala urusan pada Allah. Tapi manusia biasa seperti kita tetap ikut yang asbab, perlu ikhtiar baru tawakal. Itu ya Bapak sekalian. Nah, itu tahwid. Sekarang qadha. Ya, sedikit lagi. Wa amma ridha wa bil qadha. Tahwid sekarang tahwid. Kemudian apa yang disebut dengan ridho dan apa yang disebut dengan qadha? Fata'ammal fi aslaini mukni aina la majid alaihi. Maka renungkanlah dua hal itu, ada dua pokok tentang ridho dan tentang qadha. Ahadumah, yang pertama dalam hal merenungi qadha, ma fil ridha minal faidati fil hali wal ma. Orang yang ridha adalah orang yang rela dari berbagai manfaat di masa sekarang dan di masa yang akan datang, akhirat. Yang orang ridho itu tidak peduli apa yang ada di dunia, dan dia ridho terhadap apa yang akan diperoleh di akhirat, meskipun di dunianya itu tidak dalam posisi berlebih-lebihan. Itu adalah manfaat faidatu minal khawf dari kodok-kodok tadi. Jadi hatinya luang, hatinya lapang, dikasih ini alhamdulillah, qanaah, dikasih ini alhamdulillah, ditambah lagi alhamdulillah, tetapi kewajibannya tidak boleh ditinggalkan. Walidzalika qala Badan Zuhdi rahimahullah, maka dengan demikian orang yang ridho, orang yang
ridho atas qada itu adalah az-zuhud rahimahullah. Itu adalah orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kana qadru haqqan falhammu futlatun. Orang zuhud itu apa? Apabila ada suatu takdir merupakan suatu kebenaran, artinya benar. Ya Allah, saya ditakdirkan jadi bupati, jadi kepala sekolah, ya, maaf, dan jadi badan supervisi BI misalkan ya, ada jadi VP, maka dengan demikian yaitu qada, ya, karena qadar itu qadar haqqan falahum fadlahum, maka keresahan adalah suatu sikap yang berlebihan. Apa yang diresahkan? Kalau memang kita tidak dalam posisi tidak ditakdirkan, tidak usah resah. Jadi lapangkan dadanya, itu namanya orang yang ridho terhadap apa yang diputuskan oleh Allah. Wa asluhul khabari ma'thurun anin nabi, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, liyakillah hammuka wa ma qaddara lakum, hendaklah engkau sedikitkan resahmu di dalam hidupmu, ya, wa ma qaddara yakun, terhadap apa yang Allah wujudkan, ya wujud. Jadi gak usah resah. Kalau sudah ingin tawakal, tidak usah resah, serahkan pada Allah. Allah kalau memang takdirkan, maka ya pun jadilah jadi. Wa malam yaqut walam yuqaddar, kalau Allah tidak menakdirkan, lam yatika, juga tidak akan datang. Nah, kan berkata banyak orang yang begitu menggebu-gebu tapi tidak dapat. Orang yang biasa-biasa akhirnya dapat, tapi tetap ya. Hadza wal kalamul jami'un nabawi al-balighu fi qillatil lafdhin. Hadis ini memang kecil. Ya. Kalau yang penting lapang. Kalau Allah mendaki datang, kalau Allah tidak datang, kalau tidak Allah tidak menakdirkan juga tidak datang. Bahasa Jawanya begini. Takdir itu apa? Qada itu apa? Le iya mosok ora, le ora mosok iya. Enak kan? Kalau iya mengapa tidak? Kalau tidak mengapa iya? Tidak usah maksa. Gitu loh. Serahkan pada Allah. Nah, wa ammal faidatu fil mal, satu kalimat kecil tapi faedahnya itu sangat besar. Fatawaba, maka dengan demikian orang yang qada itu akan mendapatkan thawab, meraih apa? Ta'ala wa ridwanihi, yaitu keridhaan Allah. Jadi manfaatnya orang ridho itu akan mendapat thawab Allah. Orang dapat ganjaran, diuji itu dapat ganjaran. Allahu anhum wa radu anhu. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Pahala. Yang kedua, orang yang ridho akan dapat apa? Wa ma fi suhti minal hammi wal huzni wal dzajari fil hal. Orang yang ridho akan pada tidak berada di dalam kejengkelan. Kalau ridho ya wis, Gusti Allah enggak tersa, ya. Dan juga berupa kegundahan, tidak ada huzn, gundah, wal dhahar, dan sedih, fil hal, cemas di dalam semuanya hidup itu enggak ada. Wal wizri, ya, wal uqubati fil mali bila faidah, maka dengan dosa, siksa di masa dengan kejengkelan yang tidak berguna, enggak perlu, malah dosa kalau kita protes pada Allah, ya. Idzal qada'in nafidah, karena qada itu adalah keputusan Allah yang pasti terlaksana. Falayan syarifu bihammika wa suhtika, maka qada tidak bisa berpaling dan tidak bisa menggantikan keresahanmu dan kekesalanmu. Kalau nggak ridho kesel dewi,
ya sedih sendiri, murung, ya, ditolak calon istri, calon suami. Ya, dunia itu bukan sedaun kelor. Jalur Gusti Allah, engkau oleh hayu. Jalur Gusti Allah, nanti dapat yang lebih cantik dan lebih ganteng. Nggak usah. Memang takdirnya tidak dengan itu kok. Nanti Allah akan kasih takdir yang lain. Saya tutup dengan syair menurut Imam Ghazali. Maqad qudhiya ya nafsu fastabiri lahu walakil amanu minal ladzi lam yuqdar. Apa yang telah diputuskan wahai jiwa, maka sabarlah. Dan bagimu teramankan dan hal-hal yang tidak ditakdirkan. Kalau sabar, hatinya aman terhadap sesuatu yang tidak ditakdirkan. Wa tahaqqaqi annal muqaddara kainun khatmun alaika sabarti am lam tasdir. Dan engkau harus membenarkan bahwa hal yang ditakdirkan akan terwujud dengan pasti kepadamu. Engkau bersabar dan engkau tidak sabar. Sabar tidak sabar juga akan ada takdir. Karena itu lapangkan dada itu. Dan wal aqil la yuhtarul hammu bila faidah. Orang yang berakal tidak akan memilih kegundahan, kesedihan, pengurusan diri itu yang tidak berguna bila faedah. Jadi kalau Anda tidak dikabulkan oleh Allah kok merusak diri, ya itu orang nggak berakal, ya. Ma'al misri wal uqubati ala rohatil qalbi wa tabal jannah. Padahal disertai boleh jadi orang yang protes pada Allah itu dosa, ya. Ya karena dia tidak bisa menerima di dalam hatinya wadhafal jannah, dan dia tidak juga mendapatkan ganjaran di surga. Jadi kalau orang diuji inginannya tidak dikabulkan, sabar, itu bagian dari ibadah. Dan kalau itu tidak didapatkan di dunia, pasti insya Allah didapatkan nanti di akhirat. Tapi kalau kita protes, maka nambah dosa, nambah maasi, tambah maksiat, tambah tidak mempercayai Allah Taala, itu dosa besar. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.